Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita beristirahat beberapa bulan, malam hari ini pertemuan yang kedua setelah 24 jamnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini pengajian yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Khairudin, mudah-mudahan ya, akan mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pada Nabi sehingga sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Yang terhormat Bapak Nadiem Purba selaku tuan rumah dan juga guru kita. Yang terhormat Ketua Pengajian malam Kamis Bapak Dr. Andes Khairudin. Yang terhormat ya, motivator kita, sesepuh kita, yaitu Bapak Haji Madub Yatin dan Bapak Abdul Rauf, Bapak Abdul Rauf, Bapak Lurah, kedua Lurah Sawangan Lama dan Lurah Curug, itu Bapak Dr. Andes Rahwana dan Bapak Bapak Juanda dan bapak-bapak jamaah pengajian yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Mohon izin Pak Khair, mohon izin Pak Guru, Pak Teddy, saya diberi waktu hanya 10 menit lebih ya, 10 menit lebih. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, kemudian 2 hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sudah saya susun dalam diktat saya. Ya, kalau disampaikan mungkin bisa 1 jam akhir, karena Al-Quran itu bainatin minal huda, dibaca satu ayat ya Pak Ustaz tadi akan berhubungan ke ayat sebelumnya atau surat sebelumnya dan ke ayat sesudahnya. Ya. Kan Al-Quran itu kan petunjuk untuk manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda. Jamaah sekalian hormati, ayat yang saya ingin sampaikan adalah surat Al-Hasr surat 59 ayat 18. Hadis Nabi adalah hadis ya yang diriwayatkan oleh ya Umar bin Khattab dan hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua pun hadisnya riwayat Tirmizi. Mohon maaf apabila saya sampaikan sedikit ya, karena kalau menyampaikan mah enak saja, enggak lihat kiri kanan, ada yang kesinggol enggak. Kadang-kadang saya ini kalau habis tausiah pulang berpikir, ada yang menyinggung perasaan. Tapi ini karena Al-Quran wajib disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wartanjur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadisnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu bil ardi akbar. Hadis yang kedua yang disampaikan la tajulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi bima abnahu wa an ilmihi ma fa'ala bih wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqtu wa an jismihi bima ablahu. Jadi
diartikan, dijelaskan, mohon maaf. Sebetulnya ini nasihat buat saya sendiri. Hai orang-orang yang beriman, ada 83 ayat kurang lebih di Al-Quran khusus panggilan orang beriman. Ada ya ayuhan nas, wahai manusia umum. Ada ya ayuhan nabiyu, para nabi. Ini khusus orang beriman. Jadi para ulama, para habib, para kiai sayang kepada saudara yang beriman, selalu disuruh jangan sampai terjerumus. Orang lain gak usah kesinggung. Dia lagi nyampein umatnya. Katanya dia pun ketika menyampaikan begitu. Ya, sayang kepada umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wartanjur nafsum ma qadamat lidat. Ya. Hendaklah setiap diri kita nih. Setiap diri kita mempersiapkan, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok ini adalah hari kiamat. Jadi kita yakin dengan seyakinnya bahwa akan terjadi hari kiamat. Buat apa kita beribadah ya, siang dan malam kalau tidak mencapai tujuan itu? Quran terbaca surat kiamat kan? Ya. Itu kan tadi yang kita baca sama. Walaupun sekarang ini Pak Wasid, ibu kita di Jakarta sangat gak percaya kepada hari kiamat. Iya, sangat gak percaya. Ibu kita di Jakarta, ibu kita aja. Ya. Ibu Bandeng. Ya, gak usah sebut namanya, gak sebut partainya. Ibu kita, ibu kota. Sangat gak percaya. Bahkan kalau belajar Islam pergi ke Arab, wow. Kalau belajar Arab di Arab katanya begitu. Kalau belajar Kristen pergi ke Vatikan. Kalau belajar Buddha pergi India. Di Indonesia belajar apa? Ya, bebas aja. Makanya dirubah oleh kiai kita. Ya, untuk tahun 2024 kita tidak usah kotok-kotokan, sepakat saja Islamnya Islam Nusantara. Itu sama semua. Nauzubillahi min dzalik. Pasti terjadi hari kiamat. Di surat 17 itu kan begitu kalau sama jadi nyampe terus nyambung. Di surat 17 surat Al-Isra ayat 10 jelas. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum ajaban alima. Orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin kehidupan akhirat, ingat ajab Allah sangat penting. Ia belum diterima sekarang. Nanti kalau udah masuk ke dalam neraka baru dia menjerit. Ya, bagaimana surat ya Fatih surat 66 67 ya, ayat 66 67 mereka menjerit pengen dikembalikan lagi ke dunia, nggak tahan siksaan neraka. Kita doakan saja kalau memang dia Islam, kalau orang itu mengaku Islam supaya kembali kepada jalan yang benar. Kemudian wattaqullah, diulang lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kita kerjakan. Sebesar biji zarah pun apa yang kita kerjakan akan ditulis, akan diperhatikan, baik itu baik maupun buruk. Udah lewat. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jamaah yang saya hormati, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu fil ardi akbar. Hisablah dirimu, diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah ya, dengan amal soleh untuk menghadapi hari yang sangat besar, akbar hari kiamat. Jadi kita menghisab diri kita jangan nungguin bulan Sa'ban, jangan menungguin tanggal 15 Sa'ban. Kita rame-rame ke masjid, kita hisab diri kita nisfu Sa'ban setiap hari. Boleh kita pakai mulanya ayat Al-Quran surat 17 ayat 78.
Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajr kana masuda. Jadi dari johor sampai subuh tuh kita menghisab sejauh mana perbuatan-perbuatan kita laksanakan, kebaikan-kebaikan. Kita hisab, kata Pak Wasid tadi begitu. Senangnya barusan Pak Wasid kalau hisab diri kita kapan sih? Mulainya setiap saat, setiap hari. Ini perintah Nabi kita Muhammad SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu fil ardi akbar. Satu lagi hadisnya. La tajulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'in. Nanti di akhirat nih di surat Al-Qari'ah tidak bergeser, tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum menjawab 4 pertanyaan. Ya, sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi bima abnahu. Ya, tentang umurnya. Ya, untuk apa ya digunakan, untuk apa dihabiskan umur kita ini. Yang semakin lama umur kita bukan semakin jauh dari kematian, semakin dekat. Ya. Nabi bersabda dan sabda yang lain kan dia nyambung gitu. Ikmaru ma baina sitin wa ila sab'in wa aqalahum